杀害的人的痛苦。魔界确是如此贪食。天36棍，打落我手中的传承禁地试炼。天36棍，我要使用道士万重指。灵气法宝是绝不可能掌握空间变换。一棍，胆敢！秦羽侄儿一套神技，你龙皇没出手了，就凭你们俩。对。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada akhirnya, kita akan kembali melanjutkan seri Stella Transformation season kelima. Pada episode bulan kemarin, Xinyu yang bersembunyi di sebuah planet diketahui oleh Kaisar Yu dan juga Kaisar Iblis, yang mana mereka itu tidak segan-segan untuk menghancurkan planet ini demi mendapatkan Xinyu. Tapi karena Xinyu bersembunyi di dalam Mansion Immortal, hal itu pun membuat para kaisar kesulitan untuk bisa menghancurkannya. Bahkan di sini, Kaisar Yu sampai meminta bantuan kepada Xuan Yi. Di sebelah lain, Xinyu yang telah berhasil meningkatkan kekuatannya, kini sudah bisa membuka lapisan ketiga dari spektrum bintang, yang mana Xinyu kembali bertemu dengan Wulan dan yang lainnya. Bahkan di sini ada Wushu yang adalah kakak dari Wao Ming. Mereka yang sedang berada di alam Jianglan membuat Wulan dan yang lainnya tertarik untuk sementara waktu tinggal di tempat ini. Bahkan Wushu yang juga tertarik akan membantu Xinyu mengalahkan para Immortal. Berkat bantuan Wushu lah, Xinyu ini bisa terlepas dari kejaran para kaisar. 血天涯，儿子杀害的人的痛苦。魔界确是如此贪生怕。 Wushu meminta Xinyu untuk mengembalikan dirinya karena bagaimanapun dia sudah menyelesaikan janji mereka. Di sini, Xinyu tidak ingin terus berdiam diri saja karena ingin secepat mungkin menemukan keberadaan kedua saudaranya. Xinyu berpindah ke sebuah rumah makan. Di sini, orang-orang mulai membicarakan kejadian kemarin, yang mana ada seorang master kuat di alam Immortal bernama Xinyu. Bahkan dia itu bisa menghabisi begitu banyak kaisar Immortal. Tidak hanya itu, Kaisar Yu sampai lari karena ketakutan. Rumor ini tidak berhenti begitu saja karena ada rumor lain yang mengatakan Xinyu berasal dari dunia iblis karena bisa menggunakan Blood Demon Emperor. Pelayan ini membenarkan kejadian itu ada perbuatan dari Xinyu. Bahkan hal ini tidak hanya tersebar di dunia Immortal saja, melainkan dunia iblis juga. Berdasarkan perkataan orang-orang, saat ini Xinyu ada Kaisar Iblis tingkat 8. Bahkan dia memiliki tubuh silen api yang adalah binatang super ilahi yang lahir dari langit dan bumi. Mendengar rumor ngaco itu membuat Xinyu kesadakan karena bagaimana bisa dirinya dipanggil seperti itu. Di sini Xinyu tidak bisa menghubungi Meng Hong karena berada di area yang sangat jauh. Di tengah kebingungannya mencari cara untuk menghubunginya, saat juga pelayan ini memberitahu bahwa jika ingin menghubungi seseorang, maka dia itu memiliki sebuah metode yang dapat digunakan. Xinyu memberikannya beberapa harta untuk mengetahui formasi itu. Pelayan ini tentu sangat senang dan memberitahu bahwa ada sebuah formasi rahasia di bintang batu kuning. Dengan bantuan array transmisi di sana, maka dapat menghubungi siapapun. Ia pun memberitahu tempat array itu berada, yang mana 300 mil di sebelah timur dan berada di gunung tinggi. Beberapa saat kemudian, Xinyu pun sampai di istana batu kuning. Dia memberitahu namanya dan mengenai tujuannya kemari. Sayang sekali kedatangan Xinyu tidak disambut dengan baik. Karena orang ini memberitahu betapa sulitnya membangun susunan transmisi. Bahkan untuk sekali pakai saja membutuhkan begitu banyak kekuatan spiritual. Untung saja Xin Feng yang adalah penguasa istana Yellowstone tiba untuk menghentikan sikap bawahannya itu. Setelah melihat kekuatan Xinyu, ia pun segera meminta maaf karena telah membuatnya menunggu. Xinyu tidak mempermasalahkan hal itu karena dia datang kemari hanya ingin menggunakan formasi rahasia. Tentu ini tidak gratis, jadi Xinyu memberikan sebuah hadiah. Sebagai sesama kultivator, tentu dirinya tidak bisa menerima hadiah itu. Jadi, untuk membalas kebaikan Xinyu, dirinya akan membuka penghalang dari array telekomunikasi. 不得无礼，供公主石峰开的法阵一用，这修行同道，期许石峰多谢了。我这。 Setelah array terbuka, Xin Feng memintanya untuk melewati lorong di belakang air terjun.
karena di sanalah letak dari formasi rahasia. Xin Yu paham dan bergegas masuk ke dalam. Tidak begitu lama, Xin Yu pun tiba dan melihat keberadaan dari Matrix legendaris. Dia cukup terkejut karena baru kali inilah melihat formasi itu. Tanpa berlama-lama, Xin Yu berusaha untuk menghubungi Meng Hong. Hal itu berhasil dan kini ia langsung terhubung dengannya. Meng Hong sangat senang bertemu dengannya, karena baru-baru ini Xin Yu telah terkenal di dunia immortal, iblis, bahkan dunia setan. Alasan Xin Yu menghubungi Meng Hong karena ingin menanyakan berita tentang Hao Fei, yang ternyata Meng Hong sudah mengetahui keberadaannya. Tapi sayangnya, jikapun dia memberitahu keberadaannya kepada Xin Yun, mungkin dia itu tidak akan bisa pergi ke sana. Ia meminta Xin Yu untuk tidak buru-buru dan lebih baik pergi menemui dirinya, karena dia ini telah menemukan cara untuk membawanya pergi menemui Hao Fei. Berhubung sudah tidak ada lagi yang mereka bicarakan, Meng Hong pun pamit pergi. Di sini, Xin Yu merasa kehadiran dari formasi ini sangatlah berguna. Andai saja ia bisa memilikinya, mungkin di masa mendatang, hal itu akan sangat nyaman untuk dia gunakan. Si Feng tidak menduga Xin Yu akan secepat ini menggunakan transmisinya. Xin Yu berterima kasih atas kebaikannya itu, tapi dia memiliki satu permintaan lagi, yang mana dia itu ingin menukarkan senjata abadi dengan formasinya. Si Feng merasa sedikit ragu karena untuk membentuk susunan transmisinya, dia dengan para bawahannya membutuhkan begitu banyak harta dan waktu yang cukup lama. Xin Yu mengerti, jadi dia meminta Xin Feng untuk melihat senjata abadi yang ingin dia berikan. Melihat senjata abadi itu sontak saja membuatnya senang, karena bagaimanapun ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan susunan transmisi. Jadi pada akhirnya ia akan memberikan susunan itu kepada Xin Yu. 前辈请说。陆续1年时间才建成的，魁梧有力，这一柄极品。极品。如此，这传讯。Setelah berhasil mendapatkan susunan transmisi, Xin Yu pun pamit pergi. Sedangkan Xin Feng menikmati senjata pemberian Xin Yu. Setelah semua ini, kita dibawa ke bintang Chuyun untuk bertemu dengan Meng Hong. Meng Hong sangat senang karena akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan Xin Yu. Ia ingin segera membawanya pergi karena ada teman lama yang sudah sejak tadi menunggu kedatangannya. Hal ini sempat membuat Xin Yu kebingungan siapakah orang itu. Tidak lama kemudian, kita pun diperlihatkan kepada seseorang yang ternyata dia ada Mansian. Berhubung mereka sudah lama tidak bertemu, jadi Mansian sangat penasaran sudah seberapa hebatkah Xin Yu ini. 秦玉兄弟， Dalam sparring ini, Xin Yu maupun Mansian sama-sama mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tapi pada akhirnya, sparring ini dimenangkan oleh Xin Yu. Mungkin jika ini adalah pertarungan yang sesungguhnya, Mansian ini sejak tadi sudah meninggoy. Mansian sangat bangga dengan perkembangan Xin Yu. Apalagi dia mendengar Xin Yu berhasil mengalahkan Kaisar Immortal dan Iblis Darah. Bahkan juga memukul mundur Kaisar Yu. Ia sungguh tidak menduga Xin Yu akan memiliki kekuatan seperti ini. Bisa dikatakan kekuatan Xin Yu sudah berada di atas Mansian. Saat itu juga, 3 bawahan Xin Yu tiba untuk memberikan hormat. Melihat mereka malah membuat Xin Yu terkejut karena bagaimana bisa mereka berada di sini. Mansian memberitahu pada awalnya si Bing dan si Jian terbang ke arah mereka. Mereka juga memberitahu bahwa pada awalnya mereka ini sedang mengikuti Hao Fei. Namun atas perintah Hao Fei, mereka pun diminta untuk bergabung dengannya. Sedangkan di saat Xin naik ke dunia iblis, dia pun secara alami datang ke tempatnya. Xin Yu berterima kasih atas kebaikannya itu. Ia pun mencoba menanyakan apakah si Jian dan si Bing mengetahui keberadaan dari Xiao He. Pada awalnya, mereka dan Hao Fei juga mencari keberadaan dari Xiao He. Mereka berhasil menemukannya, yang mana kini dia itu berada di klan burung terbang. Namun sayang sekali mereka kurang mengetahui lokasi tepatnya, karena Xiao He itu melakukan pergerakan yang banyak. Akibat hal itu, ia pun sempat berpisah dengan Hao Fei. Jadi, di saat Hao Fei ingin mencari keberadaan dari mereka, di tengah perjalanan, mereka pun dihentikan oleh Kaisar Kera Besar. Hao Fei pun dibawa pergi secara paksa oleh Kaisar Kera Besar. Mansian meminta Xin Yu untuk tidak khawatir, karena dia sudah menanyakan masalah ini dengan Kaisar Banteng. Jadi, kini Kaisar sangat ingin bertemu dengan Xin Yu. Sedangkan untuk Xiao He, mereka bisa menunggu dulu karena terlebih dahulu mereka harus menemukan Hao Fei. Xin Yu tidak menduga Kaisar Setan Banteng ingin bertemu dengannya.
Hal itu wajar karena nama Xinyu telah menyebar ke 3 dunia. Jadi wajar saja ada begitu banyak orang yang ingin bertemu dengannya. Mansian juga meminta untuk tidak tegang karena meskipun posisi kaisarnya sangat tinggi, tapi dia itu ada orang yang sangat baik. Jika Xinyu membutuhkan sesuatu, dia ini bisa menanyakannya secara langsung. Meng Hong memberitahu pertemuan ini bisa terjadi karena Mansian lah yang berbicara dengan kaisar. Xinyu sangat berterima kasih atas bantuannya itu. Mansian memintanya untuk tidak terlalu sopan karena bagaimanapun mereka adalah teman. Di saat Xinyu pergi, dia meminta ketiga bawahannya untuk masuk ke dalam Mansion Immortal Xinyu. Xinyu berpindah ke tempat Aomiang, yang mana di sini ia itu sedang berlatih. Tidak lama kemudian, Lian Ju, yakni adalah istrinya pun tiba. Dia tahu sejak berita mengenai Wushu muncul telah membuat pikiran suaminya terganggu. Aomiang membenarkan hal itu, apalagi kakaknya itu telah mengalahkan Wu Huanshuan. Aomiang tahu betul betapa kuatnya kakaknya itu, tapi kini dia sedang sendirian. Tapi Lian Ju tahu saat ini Wushu sedang bersama dengan Xinyu, jadi mereka bisa saja pergi untuk menemuinya. Jadi mengapa Aoming tidak begitu tenang? Ternyata dia itu sedang memikirkan apakah kakaknya itu mau melihat klan naga lagi. Sebagai istri yang baik, Lian Ju berusaha menenangkan suaminya. Tapi tetap saja Aoming memikirkannya karena bagaimanapun kakaknya dan klan naga memiliki sebuah dendam yang tidak bisa dikatakan. Apalagi saat ini dia tidak tahu apakah ayahnya mengetahui tentang keberadaan kakaknya. Lian Ju mengajaknya untuk mengatakan hal itu meskipun dirinya belum diterima dengan baik. Namun yang lebih penting saat ini ada hubungan ayah dan anak. Jadi mereka harus mengatakannya. Aoming penasaran jikapun ayahnya tahu tentang hal ini, apakah dia itu mau melihat Wushu. Apalagi bisa saja kakaknya itu menolak untuk bertemu dengan mereka. Saat juga Aofeng tiba untuk menemui anaknya. Sadar kehadirannya masih belum diterima, jadi Lian Ju berusaha untuk melakukan segala cara agar bisa diterima. Bahkan ia memberikan Bai Lianshen kepada Aofeng. Sebenarnya dia itu ingin memberikan hal itu sejak lama. Namun baru kali ini ia memiliki kesempatan. Aoming memberitahu Bai Lianshen adalah berbagai jenis ramuan langka dan yang sangat sulit untuk ditemukan. Namun kini berhasil mereka kumpulkan untuk dijadikan sebagai Bai Lianshen. Aofeng menerima hadiahnya dengan wajah yang cukup dingin. Aomiang tahu betul tujuan ayahnya pasti adalah demi Wushu. Aofeng membenarkan hal itu, berhubung dia dan Xinyu sangat dekat, jadi sebagai temannya seharusnya Aomiang sudah bertemu dengan Wushu. Sayangnya sejak terakhir kali berpisah dengan Xinyu, Aoming tidak bertemu lagi dengannya. Sedangkan untuk kabar Wushu baru saja dia dengar, dan saat ini Xinyu sedang berada di klan binatang. Aofeng sempat terbawa suasana mendengar kabar itu. Untung saja dia bisa menahan diri. Lian Ju menenangkannya karena dia dan Aoming berencana untuk menemui Wushu. Jadi mereka pun ingin membawanya pergi bersama. Sebenarnya Aofeng ingin bertemu dengan anaknya itu, tapi dia khawatir Wushu tidak ingin bertemu dengannya lagi. Jadi dia itu hanya bisa berharap Aoming saja yang menemuinya. Lian Ju memintanya untuk tidak mengatakan hal itu, karena bagaimanapun Wushu maupun Aomiang adalah anaknya. Jadi dia berharap agar mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Andai saja Aofeng tidak muncul, mungkin Wushu semakin yakin ayahnya tidak peduli lagi kepada dirinya. Berkat perkataan Lian Ju telah menyadarkan Aofeng, jadi dia pun akan pergi bersama mereka. Xinyu lalu kembali ke istana Kaisar Banteng, yang mana pada saat juga sang kaisar pun tiba. Melihat kedatangannya, Mansian pun segera memperkenalkan Xinyu. Lian Banhuan meminta Xinyu untuk tidak terlalu sopan kepadanya. Dia ini ingat betul bahwa Mansian mengatakan saat itu Xinyu berada di tahap Decang. Namun bagaimana bisa kekuatannya kini menjadi master tingkat kaisar? Tentu hal ini jauh berbeda dengan Mansian yang tidak ada perkembangannya. Ia pun memintanya untuk secepat mungkin berkultivasi. Tidak ingin terlalu tegang, ia pun mempersilahkan mereka untuk duduk dan minum bersamanya. Di sini Xinyu yakin Banhuang sudah mengetahui alasan dirinya datang kemari. Yang mana ini tentang berita mengenai keberadaan dari Hao Fei. Banhuang tahu saat ini Hao Fei sedang berada di tempat larang warisan klan kera. Tempat itu merupakan tempat bagi klan kera untuk berkultivasi dan mencari pencerahan diri. Mereka pun yakin Kaisar Kera Besar sangat menghargai Hao Fei.
Ban Huang membenarkan hal itu. Jika berkultivasi di sana, maka akan dapat meningkatkan kemampuan pertarungan dengan sangat pesat. Ada beberapa alasan mengapa Kaisar Naga dan Feng Demon menjadi kuat, karena mereka itu memiliki harta warisan dari klan mereka. Jika Kaisar Naga dan Kaisar Kera Besar adalah Kaisar Iblis tingkat 8, maka yang menentukan kekuatan bertarungnya adalah hal yang lain. Kaisar Naga yang memiliki warisan bisa membuat kekuatan bertambah 10 kali lipat. Sedangkan Kaisar Kera hanya mengandalkan pemahamannya mengenai pertempuran. Jadi hal itu bisa membuat kekuatan serangannya meningkat 8-9 kali lipat. Mansia merasa ada perbedaan dari mereka. Namun Ban Huang tidak membenarkan hal itu. Karena Kaisar Kera Besar dapat mewarisi tempat larangnya. Dan hal ini jauh berharga daripada milik Kaisar Naga, yang hanya mempunyai harta warisan. Seharusnya Xinyu sudah paham dengan perbedaan yang dirinya katakan. Xinyu sadar betul bahwa harta warisan tidak bisa dibawa selamanya. Sedangkan jalan pencerahan yang dimiliki oleh Kaisar Kera Besar sangat menguntungkan mereka, karena dapat dibawa untuk selamanya. Hal itu dibenarkan oleh Ban Huang, karena saat mereka menaiki alam ilahi, maka mereka akan meninggalkan harta warisan. Jadi selain Kaisar Kera Besar yang naik ke alam ilahi, maka yang lainnya akan kehilangan kekuatan yang besar. Jadi saat ini Hao Fei sedang pergi ke Tanah Terlarang untuk mendapatkan warisan berkultivasi. Hal itu tentu akan sangat bagus untuknya. Xinyu menanyakan kapan mereka bisa pergi ke Tanah Terlarang. Wang Huan akan membantunya karena di dunia fana Xinyu sudah banyak membantu Mansian. Jadi kini giliran dialah yang akan membantunya. Apalagi dia sudah menghubungi Kaisar Sun mengenai tujuan mereka. Dan semua itu berjalan dengan lancar, jadi mereka sudah setuju untuk saling bertemu dan akan membiarkan Xinyu untuk masuk ke Tanah Terlarang. Xinyu sangat berterima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan. Tapi, apakah dia ini masih bisa meminta satu hal lagi? Yang mana dirinya itu ingin pagi inilah pergi ke Tanah Terlarang. Wang Huan paham dan akan membawanya pergi pada esok hari. Setelah Kaisar Banteng pergi, Mansian dan Meng Hong mengucapkan selamat karena Xinyu sudah berhasil mendapatkan tujuannya. Xinyu berterima kasih atas bantuan mereka, tapi dia meminta sesuatu lagi dari Meng Hong. Meng Hong sudah tahu pastinya adalah mengenai Xiao He. Dia merasa hal ini cukup sulit karena belakangan ini rumor mengatakan klan burung terbang sangat sulit untuk ditemukan. Jadi mereka masih belum menemukan informasi apapun. Tapi dia berjanji setelah menemukan sesuatu, dirinya akan memberitahukan hal ini kepada Xinyu. Sedangkan untuk Mansian, dia ini juga ingin meminta suatu hal yang mana dia pun mengeluarkan Zhenzong dan beberapa orangnya. Bagi yang lupa, Zhenzong adalah satu-satunya anak yang berhasil diselamatkan oleh Xinyu ketika para kaisar melancarkan serangan. Lanjut ke cerita yang mana dia ini ingin Mansian untuk membawa Zhenzong bersamanya. Karena bagaimanapun, dia ini sudah cukup lama berada di Pavilion Xinyu. Apalagi tidak aman baginya untuk terus ikut bersama dirinya. Jadi karena itulah dia berharap agar Mansian mau merawatnya. Dan ia juga akan menyerahkan beberapa bawahannya untuk mengikutinya. Mansian meminta Xinyu untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, karena dirinya akan menerima hal ini. Xinyu berjanji kepada Zhenzong untuk membalaskan dendamnya. Jadi dia berharap kini Zhenzong bisa hidup lebih santuy. 交友广阔，我早已委托飞禽一族颇不太平。空气，蛮前大，可我自己就居无定所。蛮前兄，我会让孔兰他们4个人跟郑重去过一份安稳的日子吧。 Keesokan paginya, Wang Huan dan Xinyu akhirnya mulai OTW menemui Hao Fei. Dia akan membawa Xinyu untuk menelusuri jalan yang panjang demi ke Tanah Terlarang. Xinyu kembali berterima kasih karena Wang Huan mau mengantarkan dirinya. Wang Huan memintanya untuk mengikuti dirinya karena perjalanan ini cukup panjang. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya tiba di Tanah Terlarang warisan klan Kera. Seseorang pun bertanya apakah yang Ban Huang bawa ada Xinyu. Orang itu pun muncul yang ternyata dia ada Sun Yuan, Kaisar Kera Besar. Saat ini kekuatannya berada di Kaisar Iblis tingkat 8. Tidak ingin berlama-lama di sini, ia pun akan membawa mereka masuk ke dalam Tanah Terlarang. Sebelum mereka masuk, Ban Huang menjelaskan bahwa pasir emas di luar Tanah Terlarang adalah sebuah lapisan kosmik emas yang pecah. Tapi para leluhur klan Kera berhasil menyempurnakan hal itu dan menjadikannya sebagai Tanah Terlarang. Bagi Kera bermata emas dan Kera bermata api, mereka itu bisa masuk tanpa halangan apapun. Sedangkan Kera lainnya termasuk Sun harus menggunakan transportasi dari angin supaya bisa masuk ke dalam Tanah Terlarang. Jika mereka tidak menggunakan cara seperti ini, maka tubuh mereka akan hancur berkeping-keping oleh penghalang dari Tanah Terlarang.
Bahkan bisa saja jiwa mereka itu tersebar kemana-mana. Tidak lama kemudian, mereka pun akhir tiba di tanah terlarang. 走吧。冰水源两种超级神兽，便许我用的青筋就会被搅成碎片。 Inilah tempat terlarang yang diwariskan oleh klan kera. Sedangkan untuk Hofei, dia itu sedang berada di dalam untuk melakukan kultivasi hidup dan mati. Hal itu dia lakukan agar bisa memahami jiwa pertempuran. Xinyu sempat penasaran apakah Hofei akan baik-baik saja dalam melakukan ujian ini. Sun tidak begitu menjelaskan karena sebagai kera bermata api, Hofei seharusnya bisa menyelesaikan ujian tanah terlarang. Tapi jika dia gagal, maka Hofei sama sekali tidak pantas untuk menjadi pemimpin klan kera. Xinyu berharap agar bisa dipertemukan dengan Hofei. Namun Sun hanya berjanji untuk membawa Xinyu kemari. Jadi dia tidak ada niatan untuk memanggil Hofei. Apalagi tanah terlarang itu ada tempat yang luar biasa. Jadi sepanjang hidup klan kera, mereka hanya boleh memasuki tempat terlarang sebanyak 3 kali saja. Jadi alasan Sun tidak bisa memanggilnya karena dia sudah menggunakan 3 kesempatan untuk masuk. Jadi karena itulah dia tidak akan bisa memanggil Hofei. Namun, Xinyu ini bisa masuk untuk menemui Hofei secara langsung. Tapi tentu saja, di saat Xinyu masuk ke dalam tanah terlarang, maka dia harus melalui ujian hidup dan mati. Sekarang, pilihan ada pada keputusannya. Di sini Xinyu melihat Hofei dan berusaha untuk memanggilnya. Apalagi sepertinya Hofei ini sangat kelelahan. Sayangnya, suara Xinyu tidak bisa didengar. Hal ini bisa terjadi karena di dalam tanah terlarang tidak ada satupun suara dari luar yang bisa masuk. Mengetahui hal itu, Xinyu pun tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam sana. Tapi sebelum itu, Sun melakukan sesuatu kepadanya. Tidak hanya dia, tapi Ban Huang memberitahu bahwa hal ini akan sangat berbeda dan apa yang akan Xinyu pikirkan. Jadi, seberapa banyak pun spektrum bintang yang dia miliki, dan seberapa banyak pun kaisar iblis yang ia punya, semua itu tidak akan bisa dia gunakan dalam tanah terlarang. Sedangkan dia itu akan bertarung dengan seseorang yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Namun perlu diingat, kekuatan serangan yang orang itu miliki 10 kali lebih tinggi. Jadi, jika Xinyu tidak bisa melawan, ia menyarankan untuk segera melarikan diri. Sun tidak menduga bagaimana bisa Ban Huang mengetahui rahasia dari klan kera. Ban Huang merasa tindakannya tidak salah. Karena bagaimanapun, seharusnya sebagai kaisar kera, Sun ini menjelaskan semua itu kepada Xinyu. Sun merasa hanya orang kuat saja yang berhak memasuki tanah terlarang. Jadi dirinya tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka karena yang lebih penting di dalam sana adalah sebuah kekuatan. Kembali kepada Xinyu, yang mana kini dia sudah memasuki warisan daerah terlarang. Di sana ia pun melihat teknik 36 tombak, yang mana setiap gerakan yang teknik itu keluarkan akan memasukkan dan mengeluarkan energi. Hal itu dilakukan sampai gerakan tongkat ke-36. 36棍是将能量借着第一棍的威力，一棍接一棍。 惊天之力。 Rekaman leluhur klan mereka pun muncul, yang mana dia berharap di saat mereka sudah naik ke alam dewa, klan keranya sudah berhasil berlatih tombak ajaib. Setelah rekaman itu hilang, Xinyu pun mendapatkan sebuah serangan dari kera penjaga Sing. Berhubung Xinyu bukan berasal dari klan kera, jadi ia memberitahu bahwa sebagai para penjaga, dia akan menggunakan setengah dari kekuatannya untuk menguji mereka. Karena kekuatan Xinyu berada di Kaisar Abadi tingkat ketiga, maka dia akan mengurangi kekuatannya sampai setingkat itu. Tidak hanya itu, dia juga akan menggunakan teknik 36 tongkat surgawi. Namun perlu diingat, serangan yang dia lancarkan 10 kali lebih kuat daripada milik Xinyu. Jika Xinyu berhasil menghancurkan tongkatnya, maka dia itu akan menang. Xinyu tidak ada niatan untuk bertarung dengannya. Apalagi dia hanya ingin menemui saudaranya saja. Tapi penjaga ini tidak begitu peduli karena bagaimanapun di saat Xinyu memasuki tanah terlarang, maka dia harus menyelesaikan ujian ini. Dan perlu diingat, kekuatan yang berada di luar tubuh Xinyu sama sekali tidak bisa digunakan di tempat ini. Seperti senjata maupun pakaian tidak akan dapat dia gunakan. Jadi pada intinya Xinyu harus mengandalkan diri sendiri. Jika dia melanggar semua itu, maka tentu penjaga ini akan menghukumnya. 天36棍，打落我手上的传承禁地试炼，宣36棍。我要使用道士万重指。灵气法宝是什么意思？ Dan tahun ini Xinyu masih kebingungan dengan apa yang barusan penjaga itu katakan. Penjaga ini kembali memberitahu bahwa tanah terlarang hanya memperbolehkan untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Karena jika dia menggunakan senjata ajaib, maka Xinyu akan langsung dihabisi.
Shinyu menduga alasan Kaisar Sun tidak ingin memberitahukan hal ini karena beliau ingin dirinya meninggoy. Penjaga ini sangat terpukau dengan teknik jari Shinyu, jadi ia pun ingin mencobanya lagi. Dalam pertarungan, Shinyu mampu mengimbangi penjaga ini. Tidak itu, bahkan dia berhasil mengenai tubuh dari si penjaga. Ia menjadi merasa pemahaman Shinyu dalam bertarung sangatlah tinggi. Apalagi dia dengan mudahnya menang serangan yang dia lancarkan. Namun hal itu masih belum menandakan kemenangan Shinyu. Karena jika dia ingin menang, dia itu harus menghancurkan tongkatnya. Penjaga ini pun akan menggunakan serangan terakhir dari teknik 36 tongkat surgawi. Dia penasaran apakah Shinyu masih bisa mengatasi hal ini atau tidak. Di sini, Shinyu sempat terpental akibat serangan yang penjaga itu lancarkan. Hal ini membuat Shinyu bersemangat dengan kekuatan yang penjaga itu miliki. Tidak heran mengapa dia bisa dipilih menjadi seorang penjaga. Namun semua ini tidak akan bisa menghentikan Shinyu. Jadi, ia pun akan melawan balik. Di saat Shinyu hampir berhasil menyentuh tongkat ini, penjaga itu menyadari sesuatu dan mengambil tongkatnya. Yang mana dia merasa kekuatan Shinyu jauh lebih tinggi dari Kaisar Abadi tingkat ketiga. Karena tidak mungkin bagi dia saat ini bisa mengatasi transformasi spesial, bahkan melancarkan serangan kuat kepadanya. Ia pun menjadi sangat marah karena Shinyu berani menyembunyikan kekuatannya ketika berada di tanah terlarang. Ia pun berjanji akan menghabisi Shinyu. Di sisi lain, Hao Fei yang juga berada di tanah terlarang harus terpental oleh serangan dari seorang penjaga. Ia menjadi sangat kesal kepada dirinya sendiri karena selama 60 tahun ini dirinya sama sekali belum bisa memahami teknik tongkat 36 surgawi. Tapi Hao Fei tidak gagal sepenuhnya karena dia hanya kurang di bagian akhir saja, atau tepatnya berada di gerakan 36. Ia berjanji akan membalas penjaga itu. Namun ia masih bingung mengapa dirinya terus saja gagal. Padahal gerakan yang dilakukan aman-aman saja, sedangkan gerakan ke-36-nya malah sangat kacau. Hao Fei yang sedang kesal lupa bahwa dirinya ini sedang terluka. Jadi secepatnya dia itu harus menyembuhkan diri. Namun beberapa saat kemudian dia merasa getaran yang cukup hebat. Ia yakin bahwa selain dirinya ada seseorang yang juga berada di tanah terlarang. Tapi dia tidak tahu siapakah itu. Apalagi dia ingat Kaisar Kera Besar sudah tidak bisa masuk ke dalam tanah terlarang. Jadi karena itulah Hao Fei pun menjadi sangat penasaran. Ia pun mendekati pintu masuk untuk mencari tahu siapa yang telah memasuki tanah terlarang. Saat juga ia pun melihat Shinyu yang sedang bertarung dengan penjaga. Melihat semua itu membuat Hao Fei terkejut dan bergegas untuk masuk ke dalam. Kembali kepada Shinyu yang mana pertarungan terus terjadi di antara mereka. Ketika penjaga itu ingin melukai Shinyu, Hao Fei datang tepat waktu untuk melindunginya. Dia sangat kesal kepada penjaga ini karena bagaimana bisa dia melanggar aturan dengan tidak membatasi kekuatannya. Penjaga itu memberitahu bahwa Shinyu telah menyembunyikan kekuatannya. Jadi dia ini harus segera dihabisi. Jika Hao Fei melindunginya, maka dia itu juga akan bersalah. Sayang sekali dalam pertarungan ini, Hao Fei tidak bisa menahan si penjaga itu. Jadi dia pun berharap agar Shinyu bisa meninggalkan tempat ini. Tapi Shinyu tidak ada niatan untuk meninggalkan Hao Fei. Malahan dia mengorbankan diri untuk bisa melindunginya. Melihat Shinyu terluka kembali membuat Hao Fei marah. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa dirinya lakukan. Melihat sebuah kesempatan, penjaga itu langsung saja berencana untuk menghabisi Shinyu. Tapi untung saja seseorang menghentikan penjaga. Beliau ini ada kaisar dari tanah terlarang. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa penjaga Sing mengeluarkan kekuatan dari kaisar abadi tingkat ke-6 hanya untuk menghabisi Shinyu yang hanya berada di tingkat ketiga. Tentu saja perbuatannya itu sudah melanggar aturan tanah terlarang. Penjaga Sing memberitahu bahwa meskipun Shinyu memiliki ranah jiwa dari kaisar abadi tingkat ketiga, namun bagaimana bisa dia menahan serangan terakhir dari teknik 36 tongkat surgawinya. Jadi karena itulah dia yakin Shinyu sedang menyembunyikan kekuatannya dan harus dihukum. Kaisar ini segera memeriksa apakah perkataannya itu benar atau tidak. Namun setelah memastikan itu semua, Shinyu sama sekali tidak melanggar peraturan tanah terlarang.
Tetap saja hal itu membuat penjaga ini terkejut dan berharap agar dirinya bisa diampuni. Sayang sekali sang kaisar tidak yang mendengarkannya dan langsung saja menghabisinya. Ia penasaran mengapa orang asing ini tidak segera pergi dari tempatnya. Tidak yang meninggoy, Hao Fei segera membawa Xinyu pergi. Di luar, Xinyu sangat senang karena akhirnya bisa menemukan Hao Fei. Sebenarnya Hao Fei juga ingin menemui Xinyu, namun ia tidak tahu kapan Xinyu naik. Dan ini khawatir apakah Xinyu berhasil mendapatkan spektrum bintang. Xinyu tidak ada niatan untuk gagal, apalagi dia belum bertemu dengan Xiao Hei dan juga Lier. Xinyu penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya. Hao Fei memberitahu bahwa sejak dia naik ke alam immortal, iblis dan setan, dia langsung ke tanah terlarang untuk berlatih dan mengalami ribuan kali perjuangan hidup dan mati. Dan semua ini kini Hao Fei berhasil naik karena Raja Iblis tingkat ketiga. Awalnya dia mengira telah menjadi yang terkuat. Namun ternyata Xinyu sudah lebih kuat dari dirinya. Mendengar semua itu membuat Xinyu terkejut karena Hao Fei sudah berada di sini lebih dari 60 tahun. Sebelum kemari, awalnya Hao Fei ingin mencari Xiao Hei. Namun dirinya tidak bisa menemukan apapun hingga pada akhirnya dia bertemu dengan Kaisar Kera Besar dan dipaksa untuk berlatih 36 tongkat. Hao Fei tidak punya pilihan lain karena bagaimanapun klan burung terbang sedang mengalami sesuatu. Xinyu membenarkan hal itu karena dia sudah meminta teman-temannya untuk mencari keberadaan dari Xiao Hei. Namun karena ada masalah terhadap klan burung terbang, jadi tidak ada informasi jelas yang mereka dapatkan. Ia penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada klan burung terbang. Hao Fei mendengar bahwa sedang terjadi pengepungan terhadap orang misterius bernama Meteor. Mendengar itu membuat Xinyu terkejut, karena dia tahu itu pasti adalah Xiao Hei karena di saat mereka remaja, dia dan Xiao Hei pergi ke tempat Tuan Bintang jatuh. Jadi kemungkinan besar orang misterius yang dikepung itu adalah Xiao Hei. Hao Fei paham dan mengajak Xinyu untuk segera pergi. Mereka yang keluar dari tanah terlarang membuat Ban Huang lega, karena mereka keluar dengan cepat. Sedangkan Sun malah kesal karena bagaimanapun mereka telah membuang satu kesempatan. Padahal memasuki tanah terlarang hanya memiliki 3 kesempatan saja. Jadi bagaimana bisa mereka menyia-nyiakan kesempatan ini? Hao Fei memberitahu bahwa dia dan Xinyu memiliki hal yang harus mereka lakukan. Tapi Sun tetap tidak peduli karena meskipun hal itu penting, tetap saja Hao Fei tidak bisa meninggalkan tanah terlarang. Jadi jika dia kembali, dirinya akan melatihnya secara langsung. Namun Hao Fei tidak bisa berlatih dulu, karena Xiao Hei sedang dalam bahaya, jadi mereka harus pergi secepat mungkin untuk menyelamatkannya. Hal itu membuat Sun sangat marah. Xinyu berusaha untuk melindungi Hao Fei, apalagi dia tahu Kaisar Sun sangat memikirkan Hao Fei. Namun jika Hao Fei terus berlatih dan memilih untuk meninggalkan saudaranya, dia yakin hati Hao Fei pasti sangat sakit. Sun tetap tidak peduli dan berencana untuk menyerang Xinyu. Namun karena Hao Fei, ia pun tidak jadi melancarkan serangannya. Justru dia itu meminta mereka untuk segera pergi. Apalagi sudah tidak ada tempat bagi mereka. Xinyu sangat berterima kasih atas kebaikan yang Sun miliki. Sebelum mereka pergi, Sun memberikan senjata dewa kepada Hao Fei. Karena sebagai seorang guru, dirinya akan malu jika Hao Fei pergi keluar dan malah langsung mati begitu saja. Hao Fei sangat senang karena bagaimanapun ini adalah harta karun pelindung yang Sun miliki. Tapi Sun tidak membenarkan hal itu karena tanpa pelindung sekalipun, tidak ada orang dari dunia immortal, iblis dan setan yang mampu menyakiti dirinya. 您孺子那头为了提高自身实力，好了，陛下，谢大云皇前辈。穿上这件神器金，岂不给我丢脸？整个仙。金羽。 Hao Fei berterima kasih dan di saat mereka ingin pergi dari tanah terlarang, Sun kembali memberitahu bahwa gulungan dewa mistik yang berada di tangan Xinyu ada peta aula dewa yang telah hilang. Dan hal itu merupakan harta karun yang paling dicari di alam immortal, iblis dan setan. Jadi di saat dia membawa harta ini, maka orang-orang kuat akan terus berusaha untuk mengambilnya. Jadi dia berharap agar mereka bisa berhati-hati. Di sini Ban Huang merasa Sun sudah mencapai kesengsaraan ilahi. Namun Sun tidak membenarkan hal itu, karena kekuatannya masih belum cukup. Ia penasaran jika tadi dirinya melukai Xinyu, apakah Ban Huang akan menegurnya. Ban Huang hanya tertawa karena jikapun dirinya menghentikan Sun, dia yakin Sun akan berhenti terlebih dahulu. Apalagi dia itu juga memikirkan perasaan Hao Fei. Sun tidak menduga ternyata Ban Huang berpikiran seperti itu. Padahal tadi ada kesempatan yang bagus untuk mengukur kekuatan mereka. Ia pun ingin mengajak Ban Huang sparring karena sudah lama mereka tidak bertarung. Namun Ban Huang tidak memiliki niatan untuk sparring. Xinyu berpindah kepada Kaisar Yu.
yang mana dia ini sedang berkultivasi. Tidak lama kemudian, Xuan Yi muncul untuk memberikannya selamat. Kaisar Yu merasa ini semua berkat Xin Yu, jadi dia pun menanyakan di manakah Xin Yu berada. Xuan Yi merasa Kaisar Yu sudah sangat dendam kepada Xin Yu. Dia meminta Kaisar Yu untuk memikirkan hal ini dengan baik, karena bisa saja Xin Yu memanfaatkan keserakahannya. Kaisar Yu hanya tertawa karena bagaimanapun saat ini kekuatannya berada di tingkat 9 Kaisar Abadi. Jadi bisa dikatakan dirinya sudah menjadi yang terkuat di alam immortal, iblis dan juga setan. Jadi bagaimana bisa dia akan dikalahkan oleh seorang bocah? Xuan Yi paham, tapi papillon yang Xin Yu miliki sangatlah kuat. Jadi di saat dia bersembunyi, dia khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Kaisar Yu paham, dan karena itulah dia akan menghabisi Xin Yu dalam satu kali serangan. Namun satu kali serangan itu mengandung kekuatan besar. Karena itulah dia yakin rencananya akan berhasil dan juga akan menghancurkan jiwa Xin Yu. Xuan Yi mendapatkan kabar bahwa saat ini Xin Yu telah menemukan Hao Fei dan mereka berdua itu sedang OTW ke klan burung terbang. Xuan Yi meminta untuk tidak meremehkan Hao Fei karena dia ada sosok yang cukup kuat. Bahkan Kaisar Kera Besar juga menyukainya. Kaisar Yu sama sekali tidak peduli. Jikapun Hao Fei mati, apakah Sun akan ikut campur atau tidak? Nah, berhubung mereka sudah tahu di mana lokasi Xin Yu, jadi Kaisar Yu pun bergegas untuk pergi ke sana. Xin Yu berpindah ke hutan Bai Muxing. Di sini terlihat bahwa Xiao He dan gadisnya sedang dikejar oleh beberapa orang, yang mana sepertinya mereka berencana untuk menghabisinya. Sayang sekali, seberapa jauh pun Xiao He melarikan diri, mereka terus saja dikejar oleh orang-orang ini. Jadi mau tidak mau, Xiao He pun harus berhadapan dengan ketiga orang itu. Oh ya, nama gadis ini ada Bai Ling, dan kekuatannya saat ini berada di tingkat 9 Raja Iblis. Dalam pertandingan ini sangat sulit bagi Xiao He harus berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Jika mereka terus seperti ini, tentu saja melarikan diri akan sangat sulit bagi mereka. Jadi Xiao He pun meminta Bai Ling untuk segera pergi. Tapi Bai Ling tidak ada niatan untuk meninggalkan suaminya. Namun Xiao He tetap memintanya pergi karena bagaimanapun anak mereka harus tetap hidup. Tidak ingin orang tercintanya terluka, jadi Xiao He pun maju untuk menghadapi ketiga orang ini. Namun sebelum itu, dia penasaran sebenarnya siapa yang telah mengutus mereka kemari. Xin Yu berpindah kepada Hao Fei dan Xin Yu, yang mana sedikit lagi mereka akan mencapai bidang bintang dari burung terbang. Mengetahui hal itu, Xin Yu menggunakan papillonnya untuk meminta Xin Zhen agar bisa merasakan lokasi tepat dari tuannya. Berkat kontrak yang mereka jalani, jadi Xin Zhen pun berhasil mengetahui di mana lokasi dari Xiao He. Namun sayang sekali saat ini dia sedang bergerak dengan sangat cepat, jadi terlalu sulit bagi dia untuk mengetahui lokasi tepat dari Xiao He. Sadar Xiao He sedang berada di dalam masalah, mereka pun bergegas untuk membantunya. Tapi sayang sekali ada seseorang yang menghentikan perjalanan mereka. Orang ini sudah sejak tadi menunggu kedatangan Xin Yu, dan dia bisa menjamin tempat ini adalah tempat yang sangat pas bagi Xin Yu dimakamkan. Semua ini ternyata ada ulah dari Kaisar Yu. Tidak yang berdiam diri saja, Hao Fei segera melancarkan serangannya. Namun sayang sekali semua itu tidak berhasil, karena Kaisar Yu menggunakan mantra pengurung. Kaisar Yu tiba dan membenarkan perkataannya. Karena sekarang tempat ini sudah dia isolasi, jadi tidak ada jalan keluar bagi mereka. Kaisar Yu berterima kasih karena berkat Xin Yu, dirinya sudah berhasil meningkatkan kultivasinya dan menembus keadaan pikiran. Xin Yu sama sekali tidak peduli, apalagi pembunuh seperti Kaisar Yu sama sekali tidak pantas mengatakan tentang kultivasi. Xuan Yi sangat kesal dengan perkataan Xin Yu, tapi dia segera ditenangkan oleh Kaisar Yu, karena bagaimanapun saat ini mereka sudah berhasil mengurungnya. Tujuan Kaisar Yu kemari tentu saja ada ingin mengambil harta dari Kaisar Niang. Apalagi dia juga sudah berjanji kepada Xuan Yi akan memberikannya gulungan dewa mistik. Maka karena itulah dia akan mengambil gulungan itu dari tangan Xin Yu. Tidak hanya itu, dia juga akan menghapus keberadaan iblis dalam jalan kultivasinya. Iblis yang diri maksud adalah Xin Yu. Kesal karena kakaknya diejek, Hao Fei pun berusaha untuk menyerang mereka. Tapi sayang sekali Xuan Yi dengan mudah memantalkannya. Kaisar Yu meminta dia untuk tidak mempedulikan orang lain karena bagaimanapun dia harus menghadapi mereka. Pada saat juga, Kaisar Yu dan Xuan Yi pun menggunakan serangan pamungkasnya untuk langsung menghabisi Xin Yu dalam sekali serang.
放肆！哎，网中呸！你是吃我一棒！狒狒， Serangan yang mereka lancarkan ternyata berhasil menembus tubuh Xinyu. Melihat semua ini membuat Hao Fei marah karena dia menduga Xinyu telah meninggoy. Akibat kemarahannya yang sangat besar, Hao Fei pun menggunakan transformasinya. Kaisar Yu yang terus melihat ke arah Xiaohui mulai mengingat bahwa dia adalah kera mata api. Ia memberitahu bahwa kultivasinya saat ini tidak mungkin bisa mengalahkan dirinya. Jadi, untuk menjaga hubungan baik dengan Kaisar Kera Besar, dirinya akan membiarkan Hao Fei pergi. Tapi tentu saja Hao Fei tidak ada niatan untuk melarikan diri karena dia harus membalaskan dendam kematian Xinyu. Karena dia sudah membuat keputusan, jadi Kaisar Yu sudah tidak peduli lagi. Pada awalnya, dia ini ingin membiarkannya pergi karena Xiaohui akan menjadi pewaris dari Kaisar Kera Besar. Namun karena dia terus memberikan perlawanan, jadi Kaisar Yu berencana untuk langsung menghabisinya. Apalagi selama tindakannya tidak diketahui, hal ini akan baik-baik saja. Di saat Kaisar Yu ingin melancarkan serangan, Xinyu segera bangkit dan membawa Hao Fei masuk ke dalam alam Jianglan. Ia memberitahu luka yang dia terima saat ini bukanlah luka yang fatal. Jadi ia meminta Hao Fei untuk tidak khawatir. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita dibawa beberapa saat yang lalu, yang mana berkat kekuatan dari Black Hole, dirinya masih bisa dipulihkan. Andai saja dia berada di ranah Yuan Ying, mungkin sejak tadi dirinya sudah meninggoy. Kembali ke masa sekarang, yang mana Kaisar Yu sangat terkejut melihat Xinyu baik-baik saja. Ia pun sadar bahwa kultivasinya sangatlah aneh. Kaisar Yu masih sangat yakin ia bisa menghabisinya karena tidak mungkin bagi Xinyu bisa melarikan diri. Hao Fei memintanya untuk segera masuk. Namun saat ini Xinyu sudah kehabisan energi, jadi tidak bisa masuk ke dalam alam Jianglan. Xinyu memberitahu bahwa di dunia panah, Wan Yan telah menggunakan keluarganya sebagai ancaman. Bahkan di Mapel Moon, lagi-lagi bawahnya itu mengancam yang lemah dan bahkan mengakibatkan muridnya menjadi korban. Tidak itu, bahkan di Bintang Kuning, Kaisar Yu tidak segan-segan menghancurkan sebuah planet hanya untuk menghabisi dirinya. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa Kaisar Yu melakukan semua tindakan kejam ini hanya demi mendapatkan harta alam Niang. Atas apa yang telah dilakukan, Xinyu berjanji tidak akan pernah memberikan harta itu kepadanya. Perkataannya membuat Kaisar Yu marah dan berencana untuk menghabisinya. Untung saja pada saat juga Ao Feng datang untuk melindungi Xinyu. Ia merasa apa yang telah dilakukan oleh Kaisar Yu sudah sangat berlebihan. Nah, tujuan mereka kemari tentu saja karena mendengar rumor kehadiran dari kakaknya. Xinyu paham dan dia berterima kasih banyak kepada mereka karena telah membantunya. Namun saat ini senjata sihirnya telah hancur akibat serangan dari Kaisar Yu. Mendengar semua ini semakin membuat Ao Feng marah, apalagi dia sudah menganggap Xinyu sebagai keponakan. Dia pun berjanji akan membuat Kaisar Yu menerima hal yang sama. Kaisar Yu jadi paham mengapa tadi Xinyu sangat sombong, yang ternyata dia sudah mengetahui kedatangan dari Ao Feng. Xinyu meminta memikirkan tindakannya untuk melawan mereka. Merasa diremehkan membuat Ao Feng sangat marah karena sepertinya kekuatan dari klan naga sudah diremehkan. Ia berjanji hanya dengan satu pukulan saja akan membuat Kaisar Yu sadar siapa yang dirinya lawan. Namun Kaisar Yu tidak ada niatan untuk mundur dan malah berencana untuk bertarung dengan Ao Feng. 幸亏我与父皇得到无须大哥的伯父，我没事。秦羽侄儿一套神技，你龙皇没出手了。 就凭你们俩，对。Sayang sekali keputusan yang mereka ambil sangat salah karena ternyata kekuatan dari Ao Feng masih berada di atas mereka. Bahkan serangan barusan tadi dengan mudah Ao Feng tahan dan malahan Xuan Yilah yang terpental. Untung saja dia itu masih baik-baik saja. Karena dia sadar Ao Feng tidak ada niatan untuk menghabisinya. Mereka masih tidak menduga Ao Feng bisa menahan serangan gabungan mereka. Ao Feng meminta Kaisar Yu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap Xinyu. Jadi karena dia telah terluka, maka dia akan melakukan hal yang sama terhadap Kaisar Yu. Sadar kekuatan Ao Feng jauh berada di atas, jadi dia pun memutuskan untuk pergi saja. Xinyu tidak habis pikir ternyata Ao Feng sangatlah kuat. Di sini Ao Feng menanyakan kondisi dari Xinyu. Tapi tujuan Ao Feng bukan hanya karena itu saja, karena dia itu menanyakan tentang kondisi dari Ao Su.
Namun sayang sekali, Aofeng tidak tahu bagaimana cara meminta hal ini. Untung saja Xinyu paham, jadi setelah dirinya berterima kasih, ia berjanji akan memberitahukan hal ini kepada Aosu. Di alam Jianglan, Hao Fei sangat panik karena Xinyu tidak kunjung menghubungi dirinya. Beberapa saat kemudian, Xinyu pun masuk ke dalam alam Jianglan, yang mana Hao Fei sangat senang karena Xinyu baik-baik saja. Ia pun penasaran bagaimana bisa dia selamat. Xinyu menenangkannya dan akan menjelaskan hal itu nanti, karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Kita pun dibawa kepada Aoshu yang sedang berlatih. Tidak lama kemudian, Xinyu menghampirinya untuk memberitahu kedatangan Aomiang dan Aofeng. Aoshu paham dan meminta untuk mengeluarkan dirinya. Xinyu berpindah kepada Aomiang, yang mana tidak lama kemudian Xinyu dan Aoshu datang menghampirinya. Kedua saudara ini pun sangat senang karena mereka telah lama tidak bertemu. Di sini Aoming memberitahu bahwa ayah mereka sudah banyak berubah. Sebenarnya Aofeng ingin bertemu dengannya, tapi dia takut akan membuat anaknya itu kesal. Dan benar saja, Aoshu kesal dan ingin segera pergi. Namun Aomiang menghentikannya, apalagi selama beberapa tahun ini ayahnya sudah sangat menyesal atas perbuatannya. Jadi, apakah Aoshu tidak ada niatan untuk menemui ayah mereka? Tapi Aoshu tahu bahwa ayahnya menginginkan hal yang lain dari dirinya. Jika saja dirinya adalah naga merah dan bukan naga darah, apakah dia masih ingin melihat dirinya? Seharusnya Aomiang tahu betul apa yang telah dilakukan oleh ayah mereka kepada dirinya. Kita lalu dibawa ke masa lalu, yang mana Aofeng merasa sangat kesal terhadap tindakan yang dilakukan oleh Aoshu. Sebenarnya di sini Aomiang ingin membela kakaknya, tapi Aofeng tidak mendengarkan hal itu karena dia menduga Aoshu sudah berbohong mengenai kenangan warisan. Di saat Aoshu ingin membela diri sebagai seorang ayah, Aofeng tidak mendengarkan perkataannya. Jika Aoshu ingin keluar dari kondisi saat ini, maka dia itu harus berkultivasi dengan sangat keras untuk mencapai tingkat kaisar. Karena jika tidak, dirinya tidak akan bisa dipercayai. Aomi yang meminta kakaknya untuk tetap semangat. Ia berjanji akan memohon kepada ayahnya agar dia bisa mengubah pemikirannya. Sayangnya, Aoshu sudah sangat marah, maka dia tidak bisa lagi menahan emosinya. 神父皇如此不知谎称有，回去了。还有，你不要灰心，我们。 Kembali ke masa sekarang, yang mana Aoming memberitahu betapa khawatirnya ayah mereka di saat mengetahui Aoshu telah masuk ke dalam spektrum bintang. Mendengar semua ini mengingatkan Aoshu dengan pertemuannya dengan Niang. Dalam pertemuan ini, Aoshu meminta hadiah kepada Kaisar Niang jika dirinya berhasil menang. Niang setuju, apalagi jika Aoshu kalah, dia akan melakukan apapun yang dirinya inginkan. Saat itu juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Seperti yang kita tahu, bahwa Niang berhasil mengalahkan Aoshu. Sebenarnya, Niang sedikit terkejut karena ternyata Aoshu ada naga bermutasi super, yakni adalah naga darah. Berhubung dirinya sudah menang, jadi Aoshu harus menepati janjinya, yang mana dirinya akan memasukkan dia ke dalam spektrum bintang. Setelah mendengarkan semua kisah dari Aoshu, Xinyu pun ingin mengatakan sesuatu. Yang mana dulu dia dan ayahnya juga sempat salah paham. Bahkan dia juga berpikiran dirinya sudah diasingkan oleh ayahnya dan tidak ada satupun dari keluarga Xin yang menghargai dirinya. Namun pada akhirnya Xinyu menyadari semua ini dilakukan oleh ayahnya karena ingin melindungi dirinya. Apalagi saat itu dirinya sangat lemah, jadi sebagai seorang ayah dia tidak ingin melihat anaknya menderita dalam pertarungan. Hingga pada saat dirinya sudah menjadi kuat, ayahnya pun mulai percaya dia bisa baik-baik saja. Karena hal inilah membuat Xinyu yakin Aofeng melakukan hal ini juga karena ingin menjaga dirinya. Mendengar semua itu membuat Aoshu paham. Jadi dia meminta agar ayah mereka datang kemari. Saat itu juga Aomi yang mengirimkan sinyal kepada ayahnya. Dan tidak lama kemudian Aofeng pun datang. Tapi di sini Aoshu tidak ingin dia mendekat. Karena lebih baik dia tetap di sana sambil mengatakan apa yang ingin dia katakan. Aofeng tahu betul ini adalah pertemuan kedua mereka setelah lama tidak bertemu. Ia sadar betul betapa bencinya anaknya itu kepada dirinya. Jadi tidak ada satupun yang bisa dirinya katakan. Apalagi dia sadar tindakan yang dia lakukan dulu memang sangat kasar dan terlalu banyak menuntut kepada Aoshu. Ia merasa tingkahnya itu terlalu kejam kepada Aoshu. Namun untuk mengajar para anak-anaknya, hanya itulah yang dirinya ketahui. Jadi sebagai seorang ayah, dia itu merasa sudah sangat gagal. Aofeng tahu betul setelah dia pergi dari klan naga, anaknya ini masuk ke dalam spektrum bintang milik Kaisar Niang. Setelah mengetahui hal ini, ia pun menjadi sangat marah dan sekaligus sangat kesal. Bahkan dia itu berencana untuk langsung menghabisi Kaisar Niang.
Karena bagaimanapun, Aosu adalah anak yang sangat dia sayangi. Pembicaraan terakhir yang mereka lakukan mulai menyadarkan Aofeng bahwa dirinya semakin tua dan hanya butuh bersama keluarganya saja. Aosu sangat penasaran jika dirinya memang adalah naga merah, apakah Aofeng akan tetap menganggap dirinya sebagai anak. Aofeng memberitahu jika hal ini terjadi sebelum dia masuk ke dalam spektrum bintang, mungkin dirinya akan sangat bingung. Tapi kini dia yang sudah sadar pasti akan mengakui Aosu sebagai anak meskipun dia ada naga merah. Ia pun berharap agar Aosu mau memberikannya kesempatan. 经历的一切，我却是过分严厉苛刻了。我这个父亲，我太过无情。 你知道吗？无须，我有多愤怒和悔意，是我的儿子，如此想要见我，认我这个儿，其实是会认的，无须。 Keheningan sempat terjadi di antara mereka. Aofeng kembali memberitahu bahwa sebagai seorang ayah, dia hanya ingin melihat anak-anaknya tumbuh menjadi orang hebat. Jadi karena itulah dia terus memaksa mereka untuk meningkatkan kekuatan, hingga pada akhirnya dia sadar dia sudah bertindak terlalu jauh dan tidak mempedulikan perasaan mereka. Aofeng terus saja menyalahkan dirinya. Tidak ingin melakukan hal yang sama lagi, ia pun tidak akan memaksa Aosu untuk mengakuinya sebagai seorang ayah. Namun Aosu tetap memanggilnya sebagai ayah yang membuat hati Aofeng sangat senang. Namun ini dia lakukan karena menghormatinya dan tidak ada niatan untuk kembali ke klan naga. Aofeng sama sekali tidak peduli tentang hal itu, karena selama anaknya baik-baik saja, dia akan merasa sangat lega. Aomiang pun segera mengajak kakaknya untuk mendekati ayahnya. Aomiang sangat senang karena hari ini mereka kembali bersatu menjadi keluarga. Tentu mereka akan membicarakan tentang keluarga saja dan tidak membicarakan tentang ras naga. Aofeng paham dan tidak akan membicarakan hal itu, karena yang lebih penting dia bisa berkumpul bersama keluarganya. Melihat kebersamaan mereka membuat Xinyu lega. Ia pun berjanji akan terus menunggu kedatangan ayahnya kemari. Ia sangat penasaran dengan kondisi keluarganya saat ini. Mengingat semua ini tentu saja membuat Xinyu sedih. Hingga pada saat juga terjadi sesuatu kepada batu meteornya. Yang mana Xinyu sangat terkejut dirinya ternyata berhasil menyadari tingkat kedua dari jiwa surgawi. 好，不但继续等您的儿科。 你们的那天，顿悟了天魂第二层。 Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.